Tabe salamat linguna latai salam sahujud karendem malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kaju bata arus. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Pada slide samping dapat kita lihat adanya beberapa pulau di Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Contohnya, kebakaran hutan yang terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan lahan gambut, di mana lahan gambut mengandung cadangan karbon yang cukup tinggi, di mana cadangan karbon ini jika terjadi pembakaran, maka akan menjadi penyumbang emisi gas CO2 terbesar ke atmosfer. Selain itu, gas emisi CO2 juga dapat dihasilkan dari kegiatan manusia, salah satunya adalah dari asap kendaraan bermotor. Emisi CO2 merupakan emisi yang terbesar berkontribusi dalam pemanasan global. Oleh karena itu, kami memanfaatkan abu dari lahan gambut terbakar yang ditransformasikan menjadi zeolit Y yang diimpregnasikan dengan logam Cu sebagai material adsorben untuk menangkap gas CO2. Nah, metode ini akan mendukung salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang ke-13, yaitu tentang pengelolaan perubahan iklim. Pada slide di samping menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk mengurangi emisi gas CO2. Adapun metode-metode yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu antara lain teknologi membran, metode bioreaktor, kolom adsorben, catalytic converter, dan sintesis alumina silika. Namun, metode-metode ini masih memiliki beberapa kekurangan, di mana dalam prosesnya dibutuhkan energi yang besar, tekanan yang tinggi, terjadi penyumbatan pada pori material, dan dibutuhkan sistem kontrol yang kompleks. Karena itu, kami dari Universitas Palangkaraya dengan bangga mempersembahkan suatu ide baru tentang pengolahan lahan gambut terbakar dengan cara transformasi abu dari lahan gambut terbakar menjadi Cu zeolit Y sebagai material penangkap CO2 untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Zeolit Y merupakan salah satu adsorben yang memiliki tingkat selektivitas dan stabilitas yang tinggi. Zeolit Y merupakan salah satu material berpori yang memiliki ukuran mesopori dengan luas permukaan yang tinggi dan volume pori yang besar. Pada slide di samping dapat kita lihat bahwa material atau zeolit Y dapat menyerap senyawa atau molekul dalam berbagai spesies, salah satunya adalah gas CO2. Nah, selain ukuran pori dari zeolit Y, impregnasi logam Cu sebagai penyedia orbital kosong dapat meningkatkan sisi aktif dari adsorben sehingga proses penyerapan gas CO2 dapat berjalan lebih baik dan lebih optimal. Transformasi abu dari lahan gambut terbakar menjadi Cu zeolit Y dimulai dengan kalsinasi sampel abu dari lahan gambut terbakar untuk menghilangkan kandungan organik pada abu gambut terbakar. Kemudian dilakukan aktivasi zeolit Y dari abu gambut terbakar dengan melarutkan sampel A dalam asam nitrit dan sampel B direflux dengan asam klorida. Kedua sampel ditambahkan natrium aluminat dan air untuk menghasilkan GIS dan LTA. Hasilnya kemudian disaring dan dikeringkan. Zeolit yang diperoleh kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD, SM, EDX, FTIR, dan N2 adsorpsi destruksi. Sintesis Cu zeolit Y dilakukan dengan metode wet impregnation. Terakhir, dilakukan uji aktivitas gas CO2 menggunakan Cu zeolit Y sebagai material penangkap gas CO2 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Gambar di samping merupakan uji aktivitas absorpsi dari gas CO2, di mana tahap yang pertama dilakukan dengan mengeluarkan gas helium dalam pipa reaktor. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kebocoran dalam pipa reaktor. Setelah itu, air diisi dalam bak reaktor untuk menjaga suhu tetap stabil. Kemudian gas CO2 dialirkan dalam pipa reaktor, di mana gas CO2 dipisahkan dari gas-gas lain pada tabung yang pertama, kemudian dilanjutkan pada tabung yang kedua yang telah terisi zeolit Y terimpregnasi logam Cu. Tahap yang terakhir dilanjutkan pada tabung yang ketiga, lalu didiamkan di bawah tekanan 5,2 selama 1 jam. Setelah itu, gas CO2 yang sudah benar-benar bersih dapat dimanfaatkan sebagai pengolahan emisi gas rumah kaca. Komposisi abu gambut jika ditinjau dari lokasi memiliki beberapa kandungan seperti silikon, aluminium, kalsium, besi, dan beberapa senyawa beracun lain seperti arsenik dan kadmium. Pada tabel di samping menunjukkan persentase komposisi dari abu gambut terbakar, di mana komposisi terbesar berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yaitu silikon dengan persentase 0,21 sampai 3,25%, kemudian aluminium dengan persentase 0,19 sampai 0,92%. Gambar di samping merupakan hasil karakterisasi zeolit Y terimpregnasi logam Cu menggunakan XRD, di mana dalam gambar menunjukkan adanya peningkatan puncak-puncak difraksi derajat kristalinitas dengan berat Cu yang optimal. Hal ini mengindikasikan keberhasilan impregnasi logam Cu ke dalam pori zeolit Y. Karakterisasi zeolit Y murni dan karakterisasi zeolit Y yang terimpregnasi logam Cu menggunakan SEM. Pada gambar menunjukkan bahwa zeolit Y murni memiliki ukuran pori sebesar 1 mikrometer,
serta memiliki luas permukaan yang lebih halus dibandingkan dengan luas permukaan pada CU zeolit Y. Perbedaan ini diakibatkan oleh adanya impregnasi logam CU yang mengubah ukuran pori mikro menjadi meso. Menunjukkan karakterisasi zeolit Y terimpregnasi logam CU menggunakan FPGA. Hasil menunjukkan adanya regangan getaran pada ikatan atau bungkus material CU kisaran 1400 sampai 360 cm. Pada gambar juga terlihat efek impregnasi logam CU terhadap zeolit yang menyebabkan perubahan intensitas dan pelebaran pita pada struktur zeolit Y. Terdapatnya pergeseran pita pada kerangka kerja ganda sensitif dalam satuan menit pada 577 cm, serta seluruh proses kalsinasi dapat mempengaruhi getaran atau perpindahan pita. Samping, kita dapat melihat hasil uji aktivitas CO2 menggunakan CU zeolit Y, di mana aktivitas CU zeolit Y dalam mengabsorpsi CO2 terhadap waktu mengalami peningkatan dari 4,5 mmol per gram menjadi 5,40 mmol per gram. Hal ini menunjukkan bahwa PDY memiliki mikroporositas yang lebih tinggi, sekitar 20% dibandingkan ZY, sehingga zeolit yang telah terimpregnasi oleh logam PDDA ataupun logam CU menunjukkan daya aktivitas penyerapan yang lebih tinggi terhadap CO2. Dari hasil pemaparan yang telah kami sampaikan, didapatkan kesimpulan yang pertama, CU zeolit Y mesopori dari abu gambut terbakar mampu menjadi adsorben yang efektif dalam pengolahan emisi gas rumah kaca seperti CO2. Yang kedua, adsorben CU zeolit Y mesopori disintesis menggunakan metode hidrotermal dengan sumber silika utama yaitu abu dari lahan gambut terbakar yang merupakan potensi lokal Kalimantan Tengah sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran. Yang ketiga, impregnasi logam CU yang berperan sebagai penyedia orbital kosong berguna untuk meningkatkan sisi aktif dari adsorben sehingga mampu mendukung proses penyerapan gas CO2. Demikian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih.